Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Bengkulu Utara memiliki alam yang indah. Pesona itu salah satunya terletak di kawasan Kelurahan Kemumu, Kecamatan Atmajaya. Memasuki wilayah ini, mata langsung dimanjakan oleh hamparan sawah yang hijau membentang. Berpadu dengan terasering yang rapi dan latar pegunungan yang megah, pemandangan ini menghadirkan nuansa tenang, seolah mengajak siapa saja yang melihatnya untuk sejenak berhenti dan menikmati keindahannya. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Tika Safitri di Lensa di Rafflesia TVRI Bengkulu. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Kelurahan Kemumu, tepatnya di Kecamatan Atmajaya di Kabupaten Bengkulu Utara. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa kerajinan tangan yang dibuat oleh Pok Darwis Arga Tirta. Nah, penasaran seperti apa? Ikuti saya di Lensa di Rafflesia TVRI Bengkulu. Selain komoditas pertanian, ada satu potensi alam lain yang juga tumbuh subur dan sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yakni bambu. Rumpun bambu yang menjulang tinggi seakan menjadi bagian tak terpisahkan dari landscape Kemumu. Bambu yang banyak tumbuh di lahan dimanfaatkan secara bijak. Salah satunya oleh kelompok sadar wisata Arga Tirta Kemumu. Melalui tangan-tangan pemuda yang kreatif, bambu ini akan disulap menjadi karya seni dan kerajinan yang bernilai. Jenis bambu yang dipilih yaitu bambu bentung dan bambu wulung. Kedua bambu tersebut dipilih karena terkenal kuat, besar, dan tebal. Prosesnya dimulai dari pemilihan bambu, pemotongan, dan pengeringan. Wah, ini lagi ngapain, Pak? Ini kita lagi masukkan bahan bakunya berupa bambu yang sudah kita tebang tadi untuk dimasukkan ke mesin bubut dan kita akan membentuk pola kerajinan yang akan kita buat. Nanti ini akan dibersihkan kulitnya atau seperti apa, Pak? Ya, kita akan bersihkan, kita ratakan supaya dia memang benar-benar bulat.
pemirsa, tadi ketika bambunya ini belum dimasukkan ke mesin bubut masih seperti awal, tapi ketika bambunya sudah dimasukkan ke dalam mesin bubut ini sudah ada motifnya. Ini adalah gudang kerja kami dari produsen Pring Kemumu. Dengan maraknya wisata-wisata lain, jadi kami punya pemikiran untuk menambah penghasilan ataupun pendapatan dari kawan-kawan Pokdarwis. Ya. Jadi salah satunya kami berinisiatif untuk memanfaatkan bambu yang memang bahan bakunya tersedia sangat banyak di Kemumu banyak. Akhirnya kami punya inisiatif untuk membuat ini kerajinan bambu. Tapi kalau untuk yang menginisiasi awal mulanya itu siapa Pak yang menginisiasi Pak? Untuk yang menginisiasi tadinya dari kawan-kawan sendiri, dari kawan-kawan Pokdarwis. Usaha apa Pak yang akan kita buat untuk menambah pendapatan dari kelompok kita, kelompok sadar wisata kita, dan mendapatkan uang jajan lah untuk kawan-kawan. Seperti yang kita ketahui bersama Pak ya, kami dari kelompok sadar wisata Kelurahan Kemumu selama ini hanya mengelola wisata alam yang kami miliki, termasuk wisata budayanya. Kemudian karena maraknya wisata-wisata di Indonesia sekarang yang pada pertumbuhan, akhirnya kami mencari solusi lain untuk lebih mendapatkan income untuk Pokdarwis itu sendiri. Akhirnya kami berinisiatif karena ketersediaan bahan baku yang masih berlimpah di Kemumu ini, jadi kami dengan kawan-kawan punya inisiatif untuk membuat kerajinan bambu. Pada awalnya kami untuk membuat kerajinan bambu itu kami memiliki kendala karena kami tidak punya peralatan apapun, kita hanya punya peralatan sederhana seperti parang, pisau dan segala macam. Alhamdulillah pada akhir tahun 2024 kami bekerja sama dengan Universitas Bengkulu melalui dosen pengabdian yang kebetulan mengabdi di Kelurahan Kemumu dan bekerja sama dengan kita. Mereka melaksanakan pengabdian di Kelurahan Kemumu dan memberi bantuan dan ilmunya kepada kita, yaitu dari dosen arsitektur bambu pada khususnya. Mereka menyumbangkan satu unit alat bubut, mesin bubut untuk membuat kerajinan bambu. Dan itulah awal mula kami membuat kerajinan bambu itu. Dengan bermodalkan alat mesin bubut, kami dan kawan-kawan mempunyai inovasi untuk mendalami kerajinan bambu tersebut. Alhamdulillah berjalan, walaupun memang peralatan lain masih banyak kendala yang belum kami miliki. Kemudian alhamdulillah juga di tahun 2025 ini, dosen yang bersangkutan melaksanakan pengabdian lagi di Kelurahan Kemumu untuk memperdalam kerajinan bambu itu sendiri. Dan sekarang kami juga mendapatkan lagi yaitu bantuan berupa ada alat laser, kemudian mata bor, perlengkapan-perlengkapan yang kami butuhkan. Dan untuk itu kami juga terbantu untuk membuat kerajinan bambu yang lebih bervariatif.
Nah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Ratno nih, salah satu pengrajin Pok Darwis Arga Tirta. Ini kalau boleh tahu proses pewarnaannya berapa lama Mas? Kalau pewarnaannya sebentar, kalau pembuatannya sehari itu minimal 2 dapat ini. Kalau yang pertama tuh kita ngambil dari lingkaran ini 4 sentian. Itu minimal 2 kan lingkaran sini. Ya. Terus bambu belahnya berapa yang kita butuhkan, ada berapa kan. Terus tempat lampu yang kita masukin bolamnya tuh kita bikin kayak bos. Jadi kan kita masukin gini. Kalau kita langsung kita satukan ini, masang bolanya susah Mbak. Langsung dioles saja atau seperti apa? Kalau ini langsung dioles saja Mbak. Dia agak kecoklatan ini. Kalau boleh tahu tantangan dari pembuatan ini apa Mas? Maksudnya proses pembuatan yang paling sulit di bagian apa nih kendalanya? Paling sulit biasanya di bagian mana? Nyari ukuran bambunya Mbak. Oh, nyari ukuran Soalnya bambunya. bambunya kan kadang mau kita cari yang bulat kan dalamnya susah bulat. Kadang kayak tempang gitu kan. Kita ngakalin gimana caranya biar bulat. Itu cuman. Jadi ada proses pembuatannya untuk membuat bambu ini dalamnya bulat atau seperti apa? Atau Paling memang kita harus memilih bambunya ini harus yang sempurna bulat? Enggak juga. Kalau dia agak tempang tuh kan kita bubut dalamnya Mbak. Kayak kita benerin biar sekilas dilihat kan kayak bulat. Padahal bambunya memang nggak bulat. Oh, iya, iya. Kalau nyari bambu bulat susah Mbak. Artinya nanti kan ada proses lagi ya Mas ya, ketika bambu ini tidak sempurna, katakanlah nanti akan disempurnakan lagi seperti itu. Nah, kalau boleh tahu lagi Mas, ini setelah proses pewarnaan atau pengolesan itu tadi sudah selesai, setelah itu biasanya prosesnya apa lagi Mas? Pemasangan ini nih Mbak, kayak sarang-sarang lampunya, sang kabel. Udah, yang ini dikasih kayak plastik kayak gini. Oh. Kayak mika dalamnya kan. Oh, agar tampilannya terlihat Iya. lebih menarik gitu ya Mas ya? Tergantung orang mau warna apa kan. Kita masukin di sininya kan. Pembuatan ini sesuai pemesanan dari ini kah Mas? Atau seperti apa? Ada juga yang mesan kemarin tuh lampu dinding gini minta 2. Oh, sesuai dengan permintaan. Iya. Itu biasanya kalau sesuai permintaan mereka, apakah mereka menyerahkan sepenuhnya modelnya seperti apa dari pihak Pok Darwis atau malah mereka punya model sendiri nih misalkan requestnya? Dia ngikut yang ada orang bawa tuh, dia cuma ngikut yang pertama kami minta samain gini 2 untuk teras, lampu teras. Jadi setelah ini prosesnya sudah selesai semua, sudah siap untuk dipasarkan gitu ya Mas? Wow, keren. Mas, saya mau lanjut lagi Mas, lihat-lihat yang lain Mas, boleh nggak Iya. Mas? Untuk mendesain kerajinan yang kami buat, untuk sebagian otodidak dari kami, menurut insting kami, pemikiran kami mau buat model kayak gini. Sebagian juga memang ada yang kami ambil dari Google, masalah kerajinan bambu itu ada. Cuman sebagian besar memang kita motif-motif sendiri. Kalau untuk pemasaran yang di tahun 2024, produksi di tahun 2024 kemarin, memang untuk sementara masih kita pasarkan di event-event tertentu, Pak.
Seperti kemarin ada Kemumu Suro Festival, buka bazar, biasanya kita buka di bazar-bazar. Dan di tahun 2025 ini juga sebenarnya ada expo di Bengkulu Utara, ada permintaan juga dari Pak Camat untuk membuka di sana, cuman memang produk kami yang belum siap karena tadi keterbatasan alat yang kami miliki, jadi kami tidak bisa memproses secara skala besar. Jadi untuk selanjutnya mungkin kemarin dengan inovasi-inovasi baru seperti pembuatan lampu, patromak lampu dinding yang terbuat dari bambu, dan kami posting-posting melalui media massa, itu sudah banyak pesanan-pesanan yang masuk ke kami dan menanyakan harga-harga ke kami. Cuman memang sampai sekarang kami belum buka pasar secara online. Mungkin kedepannya akan kami buka pasar secara online beserta harganya. Kalau kami pribadi dengan kawan-kawan itu sangat optimis dengan dengan pangsa pasar kerajinan bambu tersebut, karena baru kami posting-posting saja di Snap, di story kami, itu sudah banyak masyarakat yang memesan, menanya-nanya ini harganya berapa, ini harganya berapa. Jadi untuk kedepannya kami sangat optimis dengan pangsa pasar kerajinan bambu ini. Kalau boleh tahu nih Bu, melihat di Kelurahan Kemumu, tepatnya di Kecamatan Argamajaya, Kabupaten Bengkulu Utara ini kan ada potensi alam, yaitu bambu. Mereka membuat kerajinan keranjang yang terbuat dari bambu. Ini seperti apa kalau dari sisi akademisi melihatnya? Ya, itu memang salah satu ya jadi produk kerajinan yang memang bisa ditekuni oleh kelompok Pokdarwis Argatirta yang kebetulan mereka juga sudah mulai di tahun 2024 kemarin sudah membuat produk seperti tumbler, juga sebenarnya sudah ada, terus ada produk seperti gelas, seperti itu, dan sempat juga membuat seperti partisi gitu. Dan sepertinya di tahun ini di 2025 mereka mencoba membuat produk-produk dekoratif, jadi kayak lampu, terus juga tempat tisu, terus juga ada celengan, dan juga meningkatkan kualitas seperti tumbler. Jadi mereka mencoba membuat kemarin kalau tidak salah itu logo. Kebetulan nama brandnya itu Ring Kemumu, jadi sudah ada sosial medianya Instagram. Mungkin kalau kami dari sisi akademisi ya, kami menggagas kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mana mungkin penerapan dari seperti teknik-teknik, misalnya teknik-teknik dalam pengolahan bambu yang bisa diterapkan dan bisa diimplementasikan langsung untuk pengolahan produk bambu yang diolah oleh Pokdarwis Argatirta itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Dan mungkin juga sebenarnya sinergi dari penelitian begitu ya, yang mungkin juga barangkali sudah ada dilakukan oleh mungkin dari akademisi yang ada di sekitaran Provinsi Bengkulu ataupun di luar Provinsi Bengkulu seperti itu.
sebenarnya dari kalau dari ceritanya Pok Darwis itu adalah pertama mereka bisa mengenal dengan adanya produk kerajinan bambu yang digagas oleh Pok Darwis Argatirta itu, masyarakat luas bisa mengenal luas tidak hanya kampung wisata Kemumunya, tapi jadi Pok Darwis Argatirta selaku pengelola itu juga istilahnya bisa dikenal, dan mereka pun pada akhirnya juga dikenalnya bukan hanya sebagai pengelola wisata, tapi juga mampu menghasilkan produk-produk, istilahnya produk-produk turunan dari material lokal yang ada di Kelurahan Kemumu. Jadi harapannya memang kita berharapnya bahwa Pok Darwis Argatirta sebagai ya memang kelompok, istilahnya kalau kelompok penggerak untuk wisata yang ada di Kelurahan Kemumu ini bisa menjadi lebih baik, dalam arti tidak hanya sekedar mengelola, tapi bisa memanajemen mulai dari potensi, karena kampung wisata Kemumu yang ada di Kelurahan Kemumu ini banyak potensinya, mulai dari potensi lokal budayanya, potensi jajanan kulinernya lokal yang sebenarnya juga itu menurut saya perlu di-highlight begitu ya. Terus juga potensi alamnya. Jadi seandainya Pok Darwis ke depan ya, harapannya tuh bisa mensinergikan potensi tersebut, saya rasa akan menjadikan kampung wisata Kemumu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak ilmunya hari ini. Terus kemudian tadi yang awalnya saya tidak tahu cara pembuatannya seperti apa, sekarang saya sudah tahu. Kemudian banyak juga informasi-informasi yang saya dapatkan. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Saya mohon izin pamit Bapak. Mari Bapak, semoga sehat selalu. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Baik. Pemirsa, siapa sangka ternyata bambu yang biasanya tumbuh di sekitar kita ternyata bisa disulap menjadi kerajinan-kerajinan yang berkualitas, bermanfaat, dan juga memiliki nilai ekonomis. Pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kurang lebih saya menemani Anda di Lensa di Rafflesia kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tika Safitri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di Lensa di Rafflesia edisi selanjutnya.